Halo semuanya, perkenalkan saya Junior Sunubudiwa dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 3125042. Dalam video ini saya akan membahas secara mendalam sebuah studi kasus mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus, khususnya yang melibatkan relasi antara senior dan junior dalam organisasi mahasiswa. Kasus seperti ini sangat penting kita pelajari karena banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Namun seringkali korban memilih diam karena takut, malu, atau tidak memiliki dukungan yang memadai. 1. Identifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami korban. Kedua, analisis dampak psikologi, sosial, dan akademik. Ketiga, analisis relasi kuasa dalam organisasi kampus. Keempat, rekomendasi penanganan serta peran teman sebagai support system. Bagian 1. Identifikasi bentuk kekerasan seksual. Mari kita mulai dari identifikasi bentuk kekerasan seksual yang dialami M, seorang mahasiswa semester 3 yang bekerja bersama seniornya L. Pertama, pelecehan verbal. L beberapa kali memberikan komentar mengenai tubuh M dan mengirim pesan bernada seksual pada malam hari. Pelecehan verbal seperti ini sangat umum terjadi dan sering dianggap sepele, padahal efeknya sangat besar bagi korban karena menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan. Kedua, pelanggaran ruang pribadi. Dalam beberapa rapat, L memaksa M duduk dekat dengannya. M tidak memiliki keberanian untuk menolak karena posisinya sebagai junior. Ini termasuk bentuk intimidasi fisik non-kontak. Ketiga, kekerasan seksual fisik. Saat mengantar M pulang, L memegang paha M tanpa izin, kemudian menahan pintu mobil agar M tidak bisa keluar. Coercion atau pemaksaan seperti ini adalah bentuk kekerasan seksual fisik yang serius. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. L menggunakan posisinya sebagai senior dan tokoh penting dalam organisasi untuk mendekati M secara tidak pantas. M takut menolak karena khawatir dinilai buruk dan prestasinya di organisasi terganggu. Jadi, sekadar pelecehan ringan tetapi sudah mencakup pelecehan verbal, pelecehan fisik, intimidasi, hingga penyalahgunaan relasi kekuasaan. Analisis dampak psikologi, sosial, dan akademik. Kekerasan seksual tidak hanya melalui fisik korban, dampaknya juga merusak kondisi psikologis, hubungan sosial, hingga prestasi akademik korban. 1. Dampak psikologis. Berapa dampak psikologis yang mungkin dialami M antara lain rasa takut dan kecemasan, terutama ketika berada di lingkungan organisasi atau saat bertemu L. Kebingungan dan tekanan mental sebab dilema antara menyelamatkan dirinya atau menjaga reputasi organisasi. Rasa bersalah dan self-blaming meski sebenarnya ia adalah korban trauma terutama akibat pengalaman fisik saat di mobil. Penurunan rasa percaya diri karena tubuhnya menjadi objek pelecehan. Kondisi psikologis ini bisa berlangsung lama dan berpotensi berkembang menjadi gangguan seperti depresi atau PTSD jika tidak ditangani. 2. Dampak sosial. Kekerasan seksual juga mengaruhi kehidupan sosial korban. M mulai menarik diri dari kegiatan organisasi karena merasa tidak aman. Korban kehilangan rasa percaya kepada orang-orang sekitarnya. Teman M menyarankan untuk diam agar tidak merusak reputasi organisasi yang menunjukkan adanya victim blaming dan tekanan sosial. M berisiko mengalami isolasi sosial karena tidak mendapat dukungan dari lingkungan terdekat. Padahal dukungan sosial sangat penting untuk pemulihan korban. Dampak akademik. Pelecehan seksual berdampak pula pada prestasi akademik. M kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Ia mengalami stres berkepanjangan yang mengganggu performa akademik. Motivasi belajar menurun karena kampus tidak lagi terasa aman. Prestasi akademik M terbuka mulai menurun setelah insecure tersebut. Dari ini dapat terlihat bahwa kekerasan seksual adalah masalah multidimensi yang merusak aspek psikologis, sosial, dan akademik sekaligus. Bagian 3. Analisis relasi kuasa senior-junior. Relasi kuasa adalah akar penting dari terjadinya kekerasan seksual dalam kasus ini. Pertama, posisi L sebagai senior membuatnya memiliki pengaruh besar di organisasi kampus. Junior seperti M cenderung merasa harus patuh demi menjaga penilaian senior. Kedua, ada budaya senioritas yang membuat junior enggak nolak atau berbicara menentang senior. Hal ini memberi ruang bagi pelaku untuk
melampaui batas. Ketiga, relasi kuasa juga tampak dari rasa takut M bahwa karir organisasinya akan terhambat jika melawan L. Ini adalah bentuk ketergantungan yang tidak sehat. Keempat, himbauan dari teman M untuk tidak melaporkan menunjukkan bahwa relasi sosial dalam organisasi menekan korban bukan melindunginya. Tekanan ini menjadikan organisasi sebagai tempat yang tidak aman. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, pelaku memanfaatkan ketimpangan kekuasaan untuk mengontrol korban. Hal ini juga yang terjadi pada M. Bagian 4, rekomendasi penanganan dan peran teman. Langkah-langkah yang harus dilakukan korban. Yang pertama, mengumpulkan bukti seperti pesan atau saksi yang mendukung laporan. Melaporkan kejadian ke lembaga resmi seperti Satgas, PPKS, unit layanan terpadu atau pihak fakultas. Yang ketiga, menghindari langsung pelaku untuk menjaga keamanan psikologis. Keempat, mencari pendampingan psikologis baik dari konseling, kampus atau profesional. Membuka jalur hukum jika kampus tidak memberikan penanganan yang memadai. B. Rekomendasi untuk kampus. Membentuk atau memperkuat Satgas PPKS, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, rahasia dan tidak bias. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku, melakukan edukasi pencegahan kekerasan seksual secara rutin. C. Peran teman sebagai support system. Teman seharusnya menjadi tempat aman bagi korban. Hal-hal yang harus dilakukan teman M yaitu 1. Mendengarkan tanpa menghakimi. 2. Mendukung korban secara emosional. 3. Menemani korban dalam proses pelaporan. 4. Menjaga kerahasiaan cerita korban. 5. Mendorong korban untuk mencari bantuan profesional. 6. Tidak menekan korban untuk diam demi reputasi organisasi. Dengan dukungan yang tepat, korban memiliki peluang lebih besar untuk pulih dan mendapatkan keadilan. Melalui pembahasan ini, kita memahami bahwa kekerasan seksual di kampus adalah masalah serius yang memiliki dampak luas dan mendalam. Penyebabnya bukan hanya tindakan pelaku, tetapi juga relasi kuasa, budaya organisasi, dan kurangnya dukungan sosial. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, mendukung korban, serta menghapus budaya yang menormalisasikan pelecehan dan kekerasan seksual. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat meningkatkan kesadaran kita semua untuk lebih peka terhadap isu kekerasan seksual dan berani bertindak untuk mencegahnya. Shalom.